Hai, Ina Ama, Kakak Arik. Selamat datang di channel Desa Hingga. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa Hingga. Dalam hal ini bergerak maju, membantu masyarakat khususnya bagi petani perempuan yang ada di Desa Hingga. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga. Tim TPPKK Desa Hingga membuat bedeng di 17 titik dasawisma di Desa Hingga. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Hingga, Bapak Marselinus Kopong Lodan. Dan juga penyuluh pertanian Kecamatan Kelubagolit, Bapak Paskalis Goran Ola. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat Desa Hingga. Apalagi adanya kolaborasi antara penyuluh dan PKK Desa Hingga. Ini adalah contoh pembuatan bedeng di Dasawisma 9, tepatnya di RT 008 RW 005, Dusun 3, Desa Hingga. Warga setempat sangat antusias dalam pembuatan bedeng ini. Terbukti, suami-suami dari petani perempuan di RT 008 RW 005, Dusun 3 ini turut andil dalam pembuatan bedeng ini. Ketua TP PKK Desa Hingga, Cecilia Femiliana Buragoran mengapresiasi Kepala Desa Hingga, Bapak Marselinus Kopong Lodan, yang sudah banyak membantu dalam menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan dan pelatihan kelompok tani perempuan di Desa Hingga. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Hingga, serta perangkat desa, penyuluh pertanian, Bapak Paskalis Goran Ola dan tentunya masyarakat Desa Hingga yang telah mendukung kegiatan ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat membantu petani perempuan di Desa Hingga. Agar bisa memanfaatkan halaman rumah mereka untuk budidaya tanaman sayur. Dengan memiliki tanaman sayur sendiri di rumah, maka kamu akan menjadi terbiasa untuk mengonsumsi sayur. Tidak perlu repot lagi keluar rumah untuk sekedar membeli sayuran. Tanpa perlu keluar rumah, kamu sudah bisa mendapatkan sayuran segar setiap harinya. Kata Ketua TP, PKK Desa Hingga Cecilia Femiliana Buragoran. Apa manfaat budidaya sayur bagi ekonomi masyarakat Desa Hingga? Pertama, masyarakat Desa Hingga dapat menghemat pengeluaran keluarga, karena tidak perlu belanja sayuran lagi. Dan kedua, kesehatan dan gizi masyarakat Desa Hingga pun juga terjaga karena sayuran yang dimasak merupakan hasil tanaman sendiri yang sudah pasti tidak menggunakan pupuk yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu keunggulan utama dari tanaman organik adalah sifatnya yang lebih ramah lingkungan. Tanpa adanya penggunaan bahan-bahan kimia, proses menanam tanaman organik tidak akan mencemari tanah, air, dan juga udara. Bertani organik akan membawa kesuburan bagi tanaman di sekelilingnya. Teknik apa saja yang digunakan petani perempuan Desa Hingga untuk budidaya tanaman sayuran? Pertama, pembibitan.
Pembibitan merupakan benih yang mengalami proses penumbuhan tanaman dari biji, hingga muncul tunas akar dan berbentuk kecambah. Pada tahapan ini, bibit perlu diperlakukan dengan baik agar menghasilkan bibit yang berkualitas. Kedua, pengolahan tanah. Tujuan pengolahan tanah adalah untuk menyiapkan tempat persemaian, tempat bertanam, menciptakan daerah perakaran yang baik, membenamkan sisa-sisa tanaman dan memberantas gulma. Kegiatan pengolahan tanah meliputi perbaikan saluran dan pematang. Ketiga, penanaman. Teknik penanaman juga sangat diperhatikan untuk hasil yang maksimal. Keempat, pemeliharaan, penyiraman, pembumbunan, dan pemupukan. Pemeliharaan tanaman sayuran dapat dilakukan dengan cara menyiram tanaman, melakukan penyulaman jika ada bibit yang mati, melakukan penyiangan, memberikan pupuk sebagai nutri tanaman, dan menjaga tanaman dari hama. Tahap pemeliharaan dilakukan agar tanaman sayuran tumbuh secara maksimal. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Hasil budidaya tanaman pangan juga diperdagangkan sehingga dapat menjadi mata pencaharian. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi masyarakat desa hingga. Nah, itulah penjelasan tentang budidaya sayuran. Menggeluti dunia budidaya ini mungkin susah-susah gampang, karena kita butuh ketekunan dan ketelatenan untuk merawat sayuran tersebut. Namun PKK desa hingga memulainya dari skala kecil. Misalnya menanam sayuran di pekarangan rumah untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia sendiri sudah banyak budidaya sayuran yang dilakukan masyarakat dengan berbagai macam jenis budidaya dan sistem pemasaran. Selain dijual sendiri, hasil budidaya sayuran juga bisa disalurkan lagi ke penjual lain untuk diolah dan dijadikan produk tertentu dalam jumlah yang banyak. Selain itu, kegiatan budidaya juga dinilai efektif untuk menjaga kelangsungan hidup sayur-sayuran untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat banyak dengan menghasilkan sayuran dalam jumlah besar. Dari hal ini maka budidaya sayuran harus dilakukan dengan cara yang benar dan tepat agar tidak menimbulkan kerugian tertentu, misalnya masalah lingkungan dan sebagainya. Budidaya sayuran ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan produk-produk bahan pangan dengan cara menggunakan sumber daya tanaman yang sebelumnya sudah ditanam. Hasil produk dari budidaya sayuran biasanya mengutamakan jenis-jenis tanaman yang bisa dikonsumsi. Misalnya sayur bayam, sayur kangkung, selada, kol, seledri, tomat, cabai, terong, dan jenis sayuran lainnya. Tujuan lain yang bisa dijadikan patokan dalam budidaya sayuran adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, khususnya di desa hingga memperoleh penghasilan yang besar. Mengembangkan potensi sayuran agar konsumen lebih mengenal tanaman pangan dari berbagai daerah dan jenis, sehingga mampu melakukan bisnis dengan baik dan melakukan pengembangan pertumbuhan sayuran. Di akhir segmen ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan topik informasi seputaran desa hingga ini pada kesempatan lain. Ya, walaupun kalian hanya bisa menyaksikan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like dan share juga videonya agar budidaya tanaman sayur pada pekarangan rumah banyak peminatnya. Sampai jumpa, terima kasih banyak telah menonton channel ini.